selesai. Kongres yang digelar di Sanur, Bali sejak Kamis 9 April lalu dihadiri oleh seluruh kader dan anggota PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Agenda utama Kongres yaitu mengukuhkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum periode berikutnya. Dalam Kongres ini, Presiden Joko Widodo turut hadir. Namun, bukan dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Jokowi harus puas ditempatkan sebagai kader partai biasa. Padahal, dalam Kongres ini, panitia mengundang pejabat tinggi negara hingga ketua MPR. Selain ditempatkan sebagai kader partai biasa, Presiden Joko Widodo juga harus puas ketika protokoler kepresidenan mengalah menunggu kedatangan si empunya acara, yaitu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Padahal Jokowi datang ke acara Kongres pun menggunakan fasilitas negara. Dalam aturan protokoler di negara manapun, jika kepala negara hadir, maka berlaku aturan presence protokoler kenegaraan, yaitu orang yang paling dihormati dalam status kepala negara harus datang paling akhir dan pulang paling dulu. Selain tidak mendapatkan kehormatan sebagai presiden dan kepala negara, Joko Widodo juga tidak diberi kesempatan untuk berpidato. Kongres hanya dibuka dengan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kejanggalan-kejanggalan itu tentu mengundang beragam pertanyaan. Mengapa seorang presiden sekaligus kepala negara hanya ditempatkan sebagai kader biasa? Padahal Kongres Partai adalah acara prestisius yang seharusnya bisa dijadikan ajang kampanye keberhasilan kader Partai PDIP, yaitu Jokowi sebagai presiden dan kepala negara. Apakah benar spekulasi yang beredar bahwa kehadiran Jokowi sengaja tidak ditonjolkan agar pamor Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak meredup dan tidak terkalahkan oleh popularitas Jokowi? Spekulasi hanyalah spekulasi, namun publik tentu bisa memberikan penilaiannya sendiri. Tim TV One mengabarkan. Persisnya kita tidak tahu. Ada yang mengatakan bahwa Ibu Megawati curhat. Ada yang mengatakan Ibu Megawati itu sudah kesel sekali sama Jokowi, sudah jengkel sekali, karena mungkin aspirasinya tidak ditampung, tidak dijalankan. Ada yang mengatakan Ibu Megawati menilai secara definitif bahwa Jokowi telah menyimpang. Menyimpang visi misi semula, menyimpang dari prinsip Trisakti Bung Karno dan sebagainya. Karena sudah menyimpang, maka Ibu Megawati merasa wajib menegur Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi sekarang sudah menjadi presiden. Betul. Nah, persisnya apa kita tidak tahu. Tapi jelas ada hal yang membuat Ibu Megawati sangat kecewa. Terutama apalagi kalau bukan kasus BG. Itu betul-betul pukulan hebat untuk Ibu Megawati. Salah satu aspirasi yang tidak diakomodir. Iya jelas. Pada waktu dikatakan pemimpin harus pegang teguh konstitusi. Itu jelas. Rujukan itu BG. Kasus BG. Karena kan dianggap emang Jokowi ini seperti mempermainkan konstitusi. Jokowi presiden yang mengusulkan BG, sudah di fit proper test, sudah di ACC, kemudian dicabut lagi sama Jokowi. Itu dianggap melanggar konstitusi. Betul. Di situ kelihatan Ibu jengkel sekali. Kalau ada yang menyatakan bahwa banyak penumpang gelap seperti itu, Prof. Cip. Ya, itu tudingan-tudingan kan? Kepada siapa sih penumpang gelap itu, tudingan itu? Ya, itu kan jewaran untuk Pak Jokowi juga. Kenapa dibiarkan? Ada penumpang gelap, ada yang mau nusuk saya dari belakang. Itu kembali lagi jewaran kepada Pak Jokowi. Penumpang gelap itu yang trio macan itu kan. Kan sudah bukan rahasia lagi kan? Bukan KMP ya, Prof? Enggak, bukan. Artinya Prof. Cip melihat ada sekelompok orang yang dianggap trio macan itu ingin menjauhkan posisi Megawati dan juga Jokowi. Ingin menjauhkan Jokowi dengan partai politik. Dia menyalip di tengah jalan. Waktu awalnya enggak ada yang trio ini. Dia menyalip dan ditampung, diberikan
power yang cukup besar oleh Pak Jokowi. Tapi sebenarnya di situ marah sekali. Di PDI Perjuangan mengemukakan bahwa visi misi partai politik itu sudah sejalan dengan visi misi presiden. Iya. Visi misi pemerintahan sudah berjalan seiringan, Prof. Nah, tidak sejalan. Sampai sekarang ya, pada waktu Bu Mega mengatakan perhatikan Trisakti Bung Karno, itu dari segi komunikasi gampang sekali. Meaningnya Jokowi sampai sekarang tidak memperhatikan, tidak menjalankan Trisakti. Oh, jelas sekali, jelas sekali. Jadi ibaratnya sampai 4 bulan ini Pak Jokowi sudah mulai menyimpang. Sebelum makin jauh menyimpang, diingatkan, dijewer oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati merasa dia punya otoritas menjewer Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini yang melahirkan adalah Ibu Megawati. Yang menempatkan Pak Jokowi sebagai di kursi RI 1 itu adalah Ibu Megawati. Menurut persepsi Ibu Megawati. Tapi kan Pak Jokowi sekarang presiden, nomor 1 di negeri bagus. ini. Nah, di forum ini saya ingin mengingatkan Ibu Megawati. Barangkali Ibu Megawati lupa. Saya ingatkan apa yang dikatakan oleh bapaknya, Bung Karno tahun 60-an. Bung Karno mengatakan, the loyalty to my country begins when the loyalty to party ends. Artinya, pada waktu pemimpin partai politik sudah menjadi pemimpin negara, loyalitasnya kepada partai berakhir. Dia bukan lagi pemimpin partai, dia pemimpin bangsa dan negara. Ibu Megawati lupa. Ini ucapan bapaknya sendiri, Bung Karno. Nah, jadi tidak bisa dia menjadi terus pemimpin partai politik setelah dia menjadi pemimpin negara. Bung Karno itu pendiri Partai Nasionalis Indonesia, PNI. Begitu dia jadi presiden, dia mundur. Dia bilang, saya bukan lagi pemimpin PNI saja, tapi saya pemimpin rakyat Indonesia. Itu bagus sekali. Saya yakin Ibu Mega lupa itu. Lupa. Baik. Prof. Melihat apakah dari pidato disampaikan Megawati ini ada unsur merendahkan sejumlah pihak, bahkan mungkin ada unsur merendahkan sang presiden. Sesaat lagi, Prof. Dijawab. Mas Diri juga nanti minta tanggapannya dari perspektif yang berbeda tentunya. Sesaat lagi, Om. Tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan. Kepentingan yang menjadi penumpang gelap untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan, saudara-saudara. Waspadalah. Guna mencegah hal tersebut, saya menyerukan agar Indonesia harus benar-benar tangguh di dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang yang sebentar lagi banyak yang akan berakhir. Kini saatnya dengan kepemimpinan nasional yang baru, kontrak merah putih harus ditegakkan. Demikian pula, badan usaha milik negara harus diperkuat dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdiri di atas kaki sendiri. Baik, kalau tadi Prof. setidaknya sudah menjelaskan sedikit ya mengenai makna dan isi dari pidato Ibu Mega. Sekarang kita ke perspektif yang berbeda. Mas Kirdi, kalau Anda melihat dari sudut pandang mikroekspresi seperti itu ya, cara Ibu Mega berbicara, kemudian cara menatapnya itu bisa Anda jelaskan? Jadi ini menarik ya, kalau kita lihat bahwa Bu Mega ketika pidato kan memang selalu tanda petik kayak berapi-api gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh. Bu Mega memang gitu caranya. Tetapi kalau kita lihat, kita perhatikan bahwa isinya kelihatan sekali bahwa beliau menarget satu orang nih. Ya, menarget satu orang. Dan kalau kita bilang bahwa ini kok Bu Mega kayak curhat nih gitu pada satu orang ini, which is kalau kita buka aja ya pasti kita tahu bahwa itu beliau adalah Presiden Jokowi. Menariknya adalah ini berarti semuanya sudah memang direncanakan oleh siapapun penulis skrip yang kemudian membuat pidato tersebut tanpa adanya ketidaksengajaan. Jadi ini adalah sebuah curhat, marah yang sudah terkondisi dengan sangat jelas. Ditunjukkan dengan apa? Nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada bahasa tubuh yang rikuh, nggak ada bahasa tubuh yang terlihat bingung. Dari mana Mas Gidi melihatnya tidak ada bahasa tubuh yang terlihat bingung? Sekarang ini, ketika Bu Mega bicara, tangannya tetap berpegang terus di sini. Betul. Dari awal sampai akhir ya dia ngomongnya gitu. Artinya? Ini kayak mesin diesel nih. Kita nggak bicara mesin bensin,
yang ngebut terus begitu ragu-ragu dia agak pelan dikit. Enggak, kalau kita perhatikan, Iya, betul. nggak usah saya deh gitu. Saya mengajak semua pemirsa nih ikutan. Lihat, perhatikan. Tonality-nya itu sama terus. Tapi memang gaya bicara Megawati kan bisa konsisten dalam durasi yang cukup lama. Memang seperti itu. Memang berarti kan cuma satu, bahwa ini sesuatu yang buat dia, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang sifatnya katakanlah kalau saya katakanlah mau mengkritik kepala negara, secara profesional pun dalam keilmuan saya tetap akan ada perasaan Pak Kewo, saya akan perasaan gimana, Ketidakenakan. nggak terlihat ada perasaan seperti itu. Terlepas bahwa Jokowi sudah jadi presiden, Betul. ada sebuah statement yang menarik bahwa semua petugas partai istilahnya harus tanda petik tunduk pada keputusan partai dan sebagainya. Berarti kan presiden sekalipun yang tadi disampaikan Profesor Chip bahwa beliau adalah petugas partai yang sekali lagi ikut pada kepentingan partai. Iya. Yang saya setuju bahwa tadi berarti lupa nih sama kata-katanya Bung Karno sebagai founding father kita, bahwa ketika seseorang sudah di posisi presiden, dia harus lepas semua kepentingan. Semua jaket partai, jaket merah, putih, hijau, kuning, biru itu hilang semuanya. Artinya Anda melihat bahwa posisi Megawati masih dianggap posisi yang paling tinggi di atas partai politik, walaupun mereka sudah duduk di eksekutif, legislatif, sekalipun itu presiden. Saya melihat bahwa dari persepsinya Bu Mega, bahwa ada ketidaknyamanan dari beliau, kalau misalnya siapapun pejabat itu ketika sudah menjabat, itu melepaskan katakanlah historinya dia bahwa dulu kamu didukung oleh partai lo ya. Iya. Itu ketidaknyamanan dari persepsi Bu Mega sendiri. Yang saya lihat seperti itu, dari kata-kata. Karena saya setuju, dari gestur, Bu Mega ini kita bicara politisi senior ini. Betul. Kita bicara seseorang yang sangat bagus karena politisi dan aktor itu beda-beda tipis. Ya, sama-sama punya kepentingan luar biasa dan sama-sama jago dalam mengatur ekspresi wajah dan gestur. Iya. Tetapi dari kata-kata yang sudah disusun sedemikian rupa, nggak bisa disangkal bahwa satu, ini bisa saja merupakan sebuah curhat paripurna nih, ya, yang luar biasa seluruh Indonesia nonton. Ya, curhat jarang-jarang, saya aja curhat nggak bisa ditonton seluruh Indonesia. Kedua, ketika kita bicara curhat dan posisi Bu Mega dan orang sekelilingnya, bukan posisi sekali lagi politisi junior yang nggak tahu bahwa implikasi politik dari pidato ini. Kan kita jadi bertanya-tanya, kalau kita berpikir bareng-bareng nih, kita bertanya-tanya, kok bisa ya dia ngomong seperti ini? Targetnya ngapain? Apakah targetnya menyebabkan sebuah imbalance dalam atau ketidakseimbangan dalam hal politik di dalam? Untuk katakanlah punya akses kembali, kan dia bilang bahwa ada penumpang gelap lah, ada kemudian kepentingan-kepentingan lain yang sesuai dengan katakanlah partai atau trisaktinya Bung Karno. Ya, kalau misalnya memang itu yang ditarget, berarti ini sudah cukup berhasil menurut saya. Karena cukup goncang nih berarti sekarang di publik masyarakat yang melihat kemudian terpecah. Ada yang bilang persepsinya pro pada presiden harusnya nggak boleh diperlakukan seperti itu. Itu lambang negara, lambang tertinggi negara. Di sisi lain akan ada yang berpihak benar juga, Megawati make sense karena pernah di posisi RI 1, maka dia bisa melihat lebih luas. Iya. Pernah berpengalaman sebelumnya jadi presiden begitu ya? Iya, dan kalau istilahnya sah-sah saja buat sekali lagi posisi Megawati ya, untuk merasa seperti itu. Tapi apakah itu menimbulkan implikasi lebih luas? Oke. Nah, itu kan jadi pertanyaan, kenapa kok nggak diperhitungkan yang sisi sebelah situnya? Prof. Chip, tujuan curhat paripurna menurut Mas Kirdini apa dari Megawati Soekarno Putri? Ya teguran tujuannya, teguran keras terhadap Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu dianggap bukan presiden. Pada forum itu, Pak Jokowi itu petugas partai, Ibu itu kepala petugas partai. Jadi jelas dari konteks pidato itu jelas sekali Ibu menempatkan dirinya jauh di atas daripada Jokowi. Jokowi semua itu di bawah. Termasuk dengan cara mungkin di Kongres ini tidak ada kesempatan untuk Pak Jokowi berbicara di depan publik seperti itu. Ya karena dianggap ini gawe-gawenya Ibu Megawati sebagai kepala petugas partai. Jadi nggak ada kesempatan gitu loh. Pokoknya kan Pak Jokowi memang diakui kan, Pak Jokowi hadir sebagai kader PDIP, bukan sebagai kader kepala negara. Tapi memang yang unik begitu, dia datang dengan menggunakan protokoler sebagai kepala negara. Ini inkonsistensi ya. Misalnya dia harus nunggu lebih dulu, Ibu terakhir datangnya gitu kan ya. Ini kelihatan ya dikatakan direndahkan, mungkin nggak tepat juga.
Tapi Iya. kelihatannya begitulah, semacam dilecehkan Masih, oleh Jokowi. masih ada unsur penghormatan berlebihan seperti itu. Iya. Dan Jokowi menganggap ya sudah wajar-wajar saja, memang saya petugas partai. Tapi menurut saya Mas ya, dalam hati nurani yang sedalam-dalamnya, Pak Jokowi jengkel juga. Saya berani bertaruh. Jengkel juga. Nah, kalau begitu saya tanyakan ke Mas Firdy. Mas Firdy, tadi setidaknya sudah melihat gestur dari Bu Mega seperti itu. Kalau Pak Jokowi sendiri, kan satu waktu ini kan kamera menuju ke Pak Jokowi ya, ketika Bu Mega sedang berbicara. Tanggapan Anda mengenai gestur Pak Jokowi seperti apa? Saya pikir nggak pernah ditanya nih. karena jarang sekali. Nah, biasanya kalau sentrum kan kita merhatiin hanya yang di tengah aja. Nah, TV One melakukan hat-trick nih kayaknya nih, luar biasa. Jadi gini, kalau dilihat sebelum saya komentarin Jokowi secara frontal nih, Jokowi adalah seorang Jawa lah. Dia seorang Jawa. Seorang Jawa adalah seseorang yang memegang katakanlah budaya ewu pakewu gitu ya. Tengah rasa yang ada ketinggian seperti itu. Nah, kalau kita lihat di forum tersebut, Jokowi ketika bicara pada Bu Mega, kebanyakan dia menunduk ngelihat ke arah bawah, yang sekali lagi Jokowi biasa melakukan itu. Ya, dari dulu juga seperti itu, biasa, gitu kan? Sangat biasa, tidak melihat ke wajah segala macam, menundukkan bahwa dia memang petugas partai yang baik. Loh, nggak salah, karena dia memang kader seperti itu ya. Nah, tapi ketika Bu Mega berada di depan dan sesekali kamera menyorot arah Jokowi, bisa kita lihat bahwa Jokowi tidak melihat ke arah depan. Jokowi melihat ke arah bawah. Tapi kan tetap mendengar dan memperhatikan. Memperhatikan pasti. Yang artinya sekarang gini, kalau saya misalnya nggak setuju atau sependapat dengan katakanlah Profesor Cip misalnya, ketika Profesor Cip ngomong, saya punya akan lebih besar keengganan untuk menatap eye to eye. Berpaling wajah. Iya, berpaling. Ya, ketika saya berpaling, itu bisa berarti bahwa saya merasa tanda petik nggak nyaman mendengar kata-kata itu, atau berpikir yang lain. Jadi kalau kita lihat Jokowi sini, saya setuju bahwa dibilang jengkel pasti ada. Ya. Beliau manusia juga. Tapi ini sebetulnya kalau kita perhatikan secara massal, kalau masyarakat juga lihat semua nih ya saat hari ini, bahwa Jokowi juga punya sesuatu yang agak di sini yang ketahan. Berarti kita bisa lihat juga bahwa ternyata posisi beliau juga nggak gampang nih. Selain ditekan kanan kiri depan belakang, atas bawah juga nekan dia. Jadi kalaupun istilahnya siapa di posisi Profesor Cip pada saya gitu ya. Iya. Kan enak nih kita komentator ngomong nih ya gitu. Begitu taruh posisi itu, begitu tekan sama Bu Mega, tekan segala macam itu, lama-lama rontok juga. Anda sepakat? Bonyok juga gitu. Bonyok juga. Anda sepakat bahwa sebenarnya pola komunikasi antara Jokowi dan juga Megawati sejauh ini tidak harmonis, tidak begitu harmonis? Kalau menurut pengakuannya pada saat diwawancara teman-teman wartawan sih harmonis Baik-baik saja. Jawabnya nanti ya Mas Firdy. Oke. Kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia saat lagi.